Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, sahabat GKI. Hari ini dengan saya Pendeta Adi Cahyono dari GKI Delima Jakarta. Saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan tema ujian integritas. Bacaan yang saya pilihkan diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34. Lukas 22 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34. Kita akan baca. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini yang Tuhan masih anugerahkan bagi setiap anak-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau terus boleh mewarnai setiap aktivitas kehidupan kami, karya pelayanan kami. Biarlah firman Tuhan senantiasa menjadi dasar, menjadi pedoman tuntunan dalam kami hidup sebagai anak-anak-Mu, sebagai pengikut-pengikut Kristus di dunia ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong dan memampukan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan dari Lukas pasal 22 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34. Yesus berkata, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tapi Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sahabat GKI, dalam ekagoblog.com disebutkan definisi apa itu integritas. Integritas adalah sebuah prinsip hidup seorang manusia yang selalu bertindak sesuai ucapan dengan perbuatannya dan selalu memegang janji apabila ia berjanji sehingga dapat memunculkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya. Dari definisi ini saya percaya kita semua memiliki sebuah pemahaman bahwa integritas itu sesuatu yang penting yang kita perlukan di dalam hidup kita supaya relasi kita dengan sesama, dengan orang lain menjadi sebuah relasi yang baik, bahkan bisa saling membangun. Dalam percakapan antara Yesus dan Petrus, kita melihat ada sebuah realita janji yang diucapkan oleh Petrus kepada Yesus ketika pada saat itu malam perjamuan terakhir Yesus berbicara hal-hal yang prinsip, hal-hal yang penting yang akan terjadi dan dialami bukan hanya oleh Yesus tetapi juga para muridnya. Pada saat itu Yesus sudah berkata-kata juga kepada Yudas tentang apa yang harus dia lakukan. Dan dalam percakapan yang kita baca pada saat ini, kita melihat bahwa terjadi sebuah percakapan yang sangat penting antara Yesus dan Petrus. Yesus mengatakan bahwa Petrus akan mengalami goncangan. Dalam hal ini, Petrus akan diuji integritasnya sebagai pengikut Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus ini menjadi sebuah hal yang menarik untuk kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian, sahabat GKI, bahwa sebenarnya Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi dalam diri Petrus ketika Yesus nanti akan mengalami aniaya, dihakimi, dan akan mengalami peristiwa salib. Maka Yesus sebenarnya sudah berdoa untuk Petrus supaya Petrus tetap setia dan teguh. Petrus memiliki sebuah loyalitas yang tinggi
ketika Yesus tadi mengatakan hal apa yang akan terjadi. Dia mengatakan bahwa Tuhan, aku bersedia mati, aku bersedia masuk penjara dengan Engkau. Sebuah ungkapan yang sangat kalau dikatakan orang ya biasanya sangat militan sebagai seorang murid yang dia bukan hanya rela untuk dipenjara, bahkan dia siap mati bersama Yesus. Namun Yesus mengatakan bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali, sebelum ayam berkokok, Petrus akan menyangkal 3 kali tentang mengenal Yesus. Tapi yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan sungguh-sungguh, sebenarnya tidak salah Petrus mengungkapkan tekadnya, komitmennya, janjinya bahwa dia akan setia kepada Yesus, bahkan siap dipenjara dan siap mati. Tetapi dengan pernyataan ini ada sebuah ujian integritas yang akan dialami seorang Petrus. Yesus tahu siapa Petrus, karakternya, mentalitasnya. Terlebih juga tahu apa yang akan terjadi. Sehingga Yesus mengatakan, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Apa yang bisa kita perhatikan di sini, Bapak Ibu Saudara, sahabat GKI, bahwa kita jangan terlalu yakin dengan kemampuan kita sendiri, dengan kesetiaan komitmen tekad kita. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita bergantung penuh kepada Tuhan. Apa buktinya? Yesus di awal tadi sudah memberikan pernyataan yang sangat jelas. Kuat tetapi aku telah berdoa, ayat 32, untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Yesus memberikan sebuah petunjuk bahwa kita harus berdoa menghadapi semua realita yang ada. Dan dikatakan di sana, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Bapak saudara sekalian, Yesus tahu bahwa Petrus akan gagal, Petrus akan jatuh. Tapi Yesus mengatakan selain berdoa, Yesus juga mengatakan, bila engkau sudah insaf, engkau harus menguatkan saudara-saudaramu. Bapak sekalian, kata insaf dalam bahasa Yunani diungkapkan dengan kata elenko, yang berarti meyakinkan seseorang akan kebenaran, menegur, menuduh, menyanggah, atau memeriksa kembali seseorang. Kata insaf sepenuhnya merasa jijik terhadap dosa dan mengalami betapa kejinya dosa itu, serta menyadari ketidaklayakan sebab telah melecehkan Allah. Menariknya, orang yang insaf itu digerakkan oleh Roh Kudus untuk mereka menyadari dosanya, dan ia akan menerima keadilan Allah, sebagaimana ditulis juga dalam Ibrani pasal 4 ayat 12. Jadi dari sini kita bisa melihat Yesus bukan hanya tahu apa yang akan terjadi dialami oleh Petrus, tetapi Yesus juga sudah mendoakan supaya iman Petrus tidak gugur, tetap kuat, dan dia juga bisa menyadari dosanya dan kembali bertobat kepada Allah. Dan jika sudah bertobat kembali kepada Allah, maka dia harus menguatkan saudara-saudaranya. Pesan apa yang saya ajak untuk kita perhatikan, Bapak sekalian? Ujian integritas seorang Petrus yang begitu loyal bukan berarti membuat dia tidak bisa gagal, tidak bisa salah. Tetapi yang Tuhan mau ketika seseorang itu gagal, jatuh, salah, maka dia bertobat, insaf kembali kepada Allah yang menyatakan kasih-Nya, pengampunannya, keadilannya, dan melanjutkan komitmennya untuk setia kepada Allah. Ini hal yang sangat mendasar dan prinsip dan untuk kita perhatikan, Bapak Saudara, dan untuk kita lakukan sebagai para pengikut Kristus. Ujian integritas bukan hanya menunjukkan bagaimana kita taat, setia, patuh dengan janji-janji kita, dan bukan berarti kita nggak bisa gagal, tidak bisa jatuh. Iblis begitu luar biasa merongrong untuk supaya para pengikutnya tidak taat, tidak setia, dan bisa jatuh. Tetapi Allah sudah menyediakan anugerah. Bukan hanya anugerah untuk dipulihkan, bukan hanya anugerah untuk diselamatkan,
tetapi anugerah untuk dilayakkan kembali menjadi hambanya yang setia, menjadi pengikutnya, menjadi rasulnya, menjadi pewarta Injil. Anugerah yang luar biasa. Dan hanya orang-orang yang meyakini, merasakan anugerah itu, maka dia akan mendedikasikan hidupnya untuk terus taat, terus setia, berintegritas sebagai murid-murid Kristus. Sahabat GKI, dari sini saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh menyadari yang pertama, mari kita terus nyatakan integritas kita sebagai pengikut Kristus bukan dengan mengandalkan kekuatan, kemampuan, kehebatan, kebaikan kita. Tetapi mari kita terus menyediakan diri karena kita orang-orang yang sudah dilayakkan, orang-orang yang sudah dipulihkan, orang-orang yang mendapat anugerah untuk menjadi hamba-hambanya, untuk menjadi pengikutnya, untuk menjadi pelayan. Yang kedua, mari kita juga terus menyadari dengan kebergantungan kepada Allah itu. Meskipun sometimes suatu ketika kita bisa salah, bisa keliru, bisa gagal, bisa jatuh. Mari kita tetap mengimani anugerah Allah yang menyediakan pengampunan, yang menyediakan pemulihan, dan yang juga akan terus memampukan kita melayani dengan setia. Teruslah bersandar, bergantung kepada anugerah Allah, dan teruslah terlibat dalam karya pelayanan pekerjaan Allah di dunia ini dengan taat dan setia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kembali kami merenungkan firman Tuhan. Untuk kami kembali diingatkan akan keberadaan kami sebagai pengikut-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai para pelayan di tempat kami masing-masing sesuai dengan komitmen tanggung jawab kami, kesediaan kami. Kami menyadari Tuhan kami bisa lalai, kami bisa pongah, bisa sombong, mengandalkan kekuatan kami sendiri, dan dari situ seringkali kami bisa jatuh, bisa rapuh. Namun kami terus mau percaya karena kasih anugerah-Mu senantiasa tersedia bagi setiap kami yang sungguh-sungguh insyaf kembali kepada rencana Tuhan, kembali kepada karya Tuhan. Dan Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan yang akan melayakkan, Tuhan yang akan memampukan setiap anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau Allah untuk segala karya dan anugerah-Mu. Dan pakailah setiap anak-Mu untuk kemuliaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Kiranya kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus senantiasa menolong, menuntun, memimpin kehidupan anak-anak-Mu. Haleluya. Amin.